Oh iya, kita sekarang dari Tegal ke Semarang dulu. Kita ada pengerjaan mobil Pajero. Yuk, langsung aja kita berangkat. Oke, kita akhirnya sampai juga di Semarang ya. Nah, jadi perjalanan kita kemarin udah dari Tangerang, kita pasang Ford Everest. Setelah itu kita ke Tegal, Honda HR-V. Nah, sekarang kita ada di Semarang. Jadi ini langsung satu trip ya, satu trip perjalanan. Sekarang kita udah di Semarang. Hari ini tuh kita langsung ke tempat konsumennya aja, mobil Pajero. Kita mau pasang perangkat-perangkat atau produk-produk yang kemarin kita udah review di YouTube saya ada, nanti dilihat aja ya. Nah, sekarang kita langsung aja cus ke konsumennya, kita start kerja dan ikutin terus videonya biar nggak ketinggalan keseruannya. Oke, akhirnya kita udah sampai di rumah konsumennya ya. Kita kerjainnya ini di kos-kosan elit daerah Ungaran. Nah, ini mobilnya nih. Nah, jadi yang akan kita kerjain adalah nanti mobil ini Pajero, dan platnya belum keluar tuh, masih baru nih. Langsung aja yuk kita lihat apa aja yang mau dipasang dan seperti apa sih mobilnya dalamnya. Kita lihat sama nggak sama yang tahun sebelumnya. Ini Pajero 2020 loh, keren ya. Yuk. Oke, barang udah komplit ya. Oke, kamera udah on. Oke, kita sudah siapin barang-barang yang kita mau pasang di Pajero ini. Jadi saya akan mulai dari soket ya kali ya. Nah, Pajero ini kita pasangnya tetap menggunakan sistem plug and play, walaupun ada penambahan pilar. Depan pakai 3-way, belakang pakai 2-way. Kita mulai dari soket dulu. Saya udah siapin soketnya, yaitu soket Mitsubishi. Nah, di mobil ini kalau kita perhatikan ada dua prosesor, Phenom Pandora HD dan Phenom Pandora non HD. Sambil dulu, ini yang HD ya, ini yang HD, dan saya ambil yang non HD. Oke, nih. Nah, kenapa saya pakai dua prosesor di mobil ini? Karena di depan saya akan main dengan 3-way aktif menggunakan Celo Solution Max, dan di tengah saya akan bermain aktif dengan menggunakan Reverb Acoustic R61 yang match pair. Nah, kalau yang belum tahu R61 match pair apa, di video saya ada ya. Ini untuk prosesornya. Kenapa saya menggunakan ini? Ada alasannya, karena Phenom VPR 4.6 MK2 dan MK2 HD itu 6 channel power dengan 8 channel prosesor. Berarti kalau dua begini totalnya adalah 12 channel power dengan 8 kali 2 16, berarti 16 channel prosesor. Oke ya, ini untuk prosesor. Sekarang saya akan ke speaker. Speaker yang kita gunakan adalah Reverb R61 yang match pair. Jelas ya. Nah, ini benar-benar match pair ya, match pair, dan sudah ditandain untuk di kanan dan di kiri.
Ini mid bassnya yang akan kita pasang. Jadi nanti depan belakang itu menggunakan mid bass yang sama, yaitu tipe R6 dari Reverb Acoustic. Dan tweeternya ini kita akan bikinin rumah atau custom rumahnya, dan ini kita akan pasang di pintu tengah. Ini tweeternya. Oke, dan tweeternya pun match pair ya. Tweeternya match pair, nanti dilihat aja di videonya. Setelah itu, untuk depan kita akan menggunakan 3-way dari Solution Max. Jadi untuk mid bassnya menggunakan reverb, untuk mid ring dan tweeternya kita akan menggunakan cello Solution Max. Jadi ini konsumennya sebelumnya udah beli di saya dan sudah pasang di mobil sebelumnya yang sudah dijual, dan sekarang dicopot dan ya minta saya lagi yang pasang. Jadi sebenarnya ini konsumen udah cukup lama di saya ya, dan tepatnya ini tetap di Semarang. Oh maaf, saya jelasin sedikit ya. Jadi Solution Max ini mid bass dan tweeternya itu sudah langsung jadi satu seperti ini. Nah, dan kerennya ini pasif radiator loh. Nah, jadi di belakang ini ada karet, jadi sistemnya adalah pasif radiator. Kalau kita tekan begini, dia ikut bergerak. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan ke nah ini adalah Ground Zero GZ-RB 20 SPL yang kemarin saya sudah review di video saya sebelumnya, bahkan saya sampai bongkar dalamnya, saya acak-acak dalamnya. Sekarang kita pasang di Pajero ini. Jadi 8 in subwoofer dengan box ported. Oke, saya juga sempat mengulas tentang pemasangan audio yang plug and play, pemasangan speaker yang tampak seperti aslinya atau terlihat OEM. Nah, saya sudah siapkan speaker ya. Nah, ini adalah ring speaker untuk pemasangan daripada speaker. Jadi kemarin kalau saya ada review Venom Exodus yang speakernya khusus buat mobil Mitsubishi, Honda, Nissan gitu ya. Nah, ini kita menggunakan speaker karena kita menggunakan speaker yang universal, ukuran 6 in dan bisa dipasang di mobil apa aja. Oke, speaker sudah, dan di mobil ini pun tidak lupa kita menggunakan peredam. Jadi pintu depan dan tengah itu kita menggunakan peredam 2 lapis masing-masing. Di kanan 2 lapis, di kiri 2 lapis, belakang di bagian pintu tengah itu juga 2 lapis. Peredam yang kita gunakan kali ini Ground Zero. Nah, Ground Zero yang kita gunakan yang bahannya aluminium butil, dan saya sempat dapat review yang cukup bagus ya tentang peredam ini. Jadi kemarin saya sempat pasang sebelum ke Semarang itu kan kita kan ke Tangerang dulu tuh masang Ford Everest, setelah itu ke Tegal, lalu ke Semarang ini. Nah, yang Ford Everest di Tangerang itu kebetulan ternyata beliau lagi jalan-jalan nih ke Semarang. Nah, tadi ketemuan sama saya terus bilang, bro, yang sebelumnya lo pasangan peredam sama yang ini beda bro, bagusan ini. Tapi saya nggak perlu sebutin merek ya, nggak etis lah. Dia bilang ini lebih kerasa loh di mobil gua yang diesel, tapi kerasa banget. Nah, itu kata si konsumennya. Jadi ya ini cukup worth lah, dengan harga juga nggak mahal-mahal banget. Ini cukup top. Oke, nah satu lagi, saya juga sudah bawa pilar. Jauh-jauh dari Tangerang saya bawa pilar. Nah, nanti pilar ini saya untuk pasang ini. Nah, nanti prosesnya seperti apa, hasil jadinya seperti apa, makanya jangan lewatin video ini. Jadi buat teman-teman audio lovers atau pecinta audio dimanapun, ya tonton aja videonya, asik kok. Dan kita itu masangnya nggak hanya di Tangerang, Jakarta, bahkan kita pasang itu sampai ke Belitung. Terakhir kita ada pasang juga di Lampung, tepatnya di Kalianda. Cuma kita nggak bikin video waktu itu ya, karena waktu juga. Jadi ya ini baru kita sempat bikin video. Oke, saya rasa semua sudah saya ulas di sini.
ada satu yang belum saya ulas, kelewatan. Sebentar ya, saya ambil dulu. Karena kita menggunakan GZRB 2000 SPL itu adalah pasif subwoofer, jadi kita butuh monoblok. Nah, saya di sini menggunakan crescendo dengan tipe 1A1 yang 2 ohm. Buat saya ini udah lebih dari cukup ya, dengan ukuran monoblok yang cukup kecil, tapi nggak sedang di kantong ya. Nah, jadi ini cukup oke untuk angkat GZRB 20 SPL. Jadi bagi kalian yang suka dengan bass deep, bass kenceng, mau SQL maupun SQ, GZRB 20 SPL menurut saya cukup, dan ini pun cukup. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah terpasang. Oke, saya rasa untuk pengenalan barang yang mau dipasang di mobil ini cukup ya, jadi biar videonya nggak terlalu panjang banget. Oke, kita langsung aja ngelihat proses-prosesnya. Jangan skip ya, kalau bisa tonton terus videonya. Jangan lupa like, karena like kan gratis bro. Oke. Kita langsung aja ke proses instalasi ya. Jadi tadi saya sudah jelasin bahan-bahan yang akan kita pakai. Nah, di proses instalasi ini seperti biasa kita pasti akan memulai itu dari door trim. Jadi kita lepas door trim untuk pemasangan perdam, karena perdam yang kita pasang 2 lembar ya, atau maaf, bukan 2 lembar tapi 2 lapis. Jadi lapis pertama dan lapis kedua. Proses-prosesnya langsung ditonton aja ya. Nah, setelah itu kita juga memasangkan solution mag. Jadi Selo Solution Mag itu adalah metering dan tweeter yang sudah menjadi satu. Kita bikinin pilar yang unik aja, jadi kita bikin asik aja. Jadi kita bikin pilarnya itu bener-bener simple lah, nggak kayak yang bikin pilar aneh-aneh terus ribet ruwet gitu ya. Ini enggak, kita simple aja.
setelah pemasangan pilar selesai, kita di sini kemarin kan saya jelasin tuh menggunakan prosesor 2 unit ya. Jadi 2 unit prosesor Pandora. Nah, prosesor Pandora itu kan 6 channel. Jadi yang 6 channel pertama itu kita habisin untuk speaker depan. Jadi mid bass kita menggunakan R6 dari Reverb Acoustic. Untuk mid ring dan tweeter kita menggunakan Cello Solution Max. Untuk ngedrive ini, ngedrive speaker depan kita menggunakan VPR 4.6 MK2 HD yang HD. Nah, yang 46 MK2 biasa itu untuk speaker tengah. Di speaker tengah itu kita pasang dengan speaker two-way, yaitu Reverb R61 mid bass dan tweeter yang match pair. Jadi benar-benar match pair. Dan kita bikinin, kalau bahasa saya lontar ya. Jadi kita bikinin rumah untuk tweeternya, kita taruh di bagian door trimnya. Oke. Setelah itu untuk subwoofer kita menggunakan Gadget RB 20 SPL. Nah, ini penempatannya kita taruh di bagian sebelah kanan karena portitnya itu menghadap bebas. Kalau kita taruh di sebelah kiri itu portitnya terhalang sama deck ya, deck belakang. Jadi kurang maksimal. Oke, setelah itu untuk ngedrive daripada Gadget RB 20 SPL ini kita menggunakan monoblock Evo 1A1 yang 2 ohm dari Crescendo. Jadi pemasangan kita mulai dari depan yaitu sekring yang kita sudah bungkus spiral. Tujuannya biar dia serupa seperti punya mobil. Jadi bawaan mobil itu kan kabel-kabelnya di spiral nih. Nah, ini pun sama, kita spiral. Dan untuk hawa panas yang hingga kabelnya itu nggak cepat rusak. Terus dari depan sekring masuk ke dalam itu kita pakai fuse block, double fuse dan ground block. Nah, kita menggunakan ground block dan double fuse itu ada tujuannya. Kalau double fuse itu jadi kabel power yang masuk ke monoblock maupun ke Pandora atau ke DSP-nya itu semua melalui sekring lagi. Jadi lebih aman ya. Setelah itu untuk ground block kita gunakan biar jadi hanya satu kabel. Jadi untuk ke power, ke DSP dan lain sebagainya itu dalam satu jalur ground gitu. Jadi untuk monoblock itu kita taruh di sebelah kanan dan untuk Pandora yang 2 unit kita taruh di sebelah kiri. Nah, jadi enak, hasilnya pun jadi bisa rapi, terarah dan terurut. Untuk head unit kita masih pakai original. Jadi head unitnya benar-benar standar, pemasangannya pun kita soket plug and play. Jadi di mobil ini satu pun tidak ada kabel daripada mobil yang kita potong. Nah, ini soket plug and play untuk PPR 4.6 sudah saya jalurin, sudah saya pasang. Sekarang saya akan koneksikan ini yang menuju head unit. Kabelnya seperti ini dan tidak ada yang dipotong ya, teman-teman. Ini menuju ke master kabelnya. Ini kabel OEM-nya nih, bawaan mobil dari Mitsubishi Pajero Sport. Kita akan langsung konekkan saja seperti ini. Ya. Nah, ini soket kamera mundur daripada mobil Pajero Sport ini, dan kami juga sudah konekkan. Tinggal kami install head unitnya dan tes suaranya. Ya, itu teman-teman, kabelnya seperti ini ya, tidak ada yang potong satupun, tidak ada pemotongan kabel satupun ya teman-teman. Kabelnya utuh karena si mobil utuh, dan karena mobilnya baru 2 minggu, kami sungguh sangat menjaga kehati-hatian dalam pemilihan kabel, dan kami tidak akan potong-potong kabel di mobil ini. Gitu. Oke ya. Nah, itu sedikit penjelasan yang kita pakai. Terus yang menarik dan asik banget. Setelah tadi kita pasang, nanti di akhir video saya kasih beberapa contoh lagu yang kita rekam. Mungkin nggak bisa perfect ya hasil rekamannya, tapi saya taruh aja nanti biar bisa dinilai sendiri. Ini bagus banget tuh suaranya. Rapi, panggungnya rapi, dan bass subwoofer 8 inch. Ini di sini ya, itu sampai geter-geter. Ini saya nggak muji Ground Zero karena di endorse atau apa, nggak, tapi emang 8 inch-nya top banget. Nanti kalau nggak keberatan owner yang punya mobil saya ajak ngobrol sekalian. Oke, kita coba panggil aja ownernya, siapa tahu mau ya. Nah, sekarang kita sudah sama owner yang punya Pajero, yaitu Om Jisung. Nah, Om Jisung ini tinggalnya di Semarang, dan jadi kemarin Om Jisung hubungin kita untuk
dari Jakarta ke Semarang install Pajero-nya ya. Jadi tadi kita sudah lihat prosesnya, sekarang kita tanya-tanya aja dulu ya. Om Jisung boleh perkenalin diri dulu mungkin sama teman-teman kita biar tahu. Oke, saya nama aslinya Mukhlasin, biasa dipanggil Jisung. Domisili saya Semarang. Udah Om. Oke. Oke. Domisilinya Semarang. Setelah itu kalau saya boleh tahu nih Om, maksudnya tertarik dengan audio itu apa, hobi dengan audio mobil itu udah lama atau baru, atau ada pengalaman mungkin di komunitas atau apa? Kalau audio mobil itu saya sudah dari SMA. SMA. Sudah 3 kali ganti mobil. Ya pasti nggak bisa kalau cuma standar. Nggak pasang audio ya. Pertama kali yang dipasang dulu mobil apa Om kalau boleh tahu? Toyota Rush. Oh, Toyota Rush. Oke. Nah, sekarang kita langsung tanya aja ya sama Om Jisung. Nah, ini kan konsep yang kita ambil di sini kan simple banget ya. Simple. Karena permintaan Om ya, maunya musiknya nyaman, detail, terus tapi bassnya kencang gitu ya. SQ tapi bassnya kencang bro. Nah, menurut Om Jisung, setelah kita pasangin pakai Selo Solution Max, terus dengan double processor, apa sih maksudnya ya sedikit lah masukan buat saya atau hasil dari hasil kerja kita yang jauh-jauh dari Jakarta ke sini itu mungkin bisa dikasih sedikit masukan atau testimoni mungkin ya teman-teman ya. Kalau masukan sih sebenarnya enggak masukan. Wong ini udah profesional. Hasilnya pun juga ini di luar ekspektasi loh. Oke. Ini real ya, maksudnya bukan settingan. Ini ya? real. Jadi sebelumnya dari Toyota Rush terus ke Outlander, ini emang saya belum pernah nemu yang seperti ini. Oke. Sebelumnya di Outlander juga pakai perangkat ini ya, sama ya? Pakai Solution Max tapi nggak Max. pakai prosesor. Oh ya, tapi belum pakai prosesor. Jadi baru ini pakai double prosesor dan ekspektasinya luar biasa ya. Luar biasa. Semoga bikin nyaman di mobil. Pasti bikin nyaman di mobil bro. Semoga ini ya, semoga tetap semangat dengan hobi audionya dan nggak kapok sama tim Siap. AMG yang jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang ya. Mungkin nanti kalau ke Jakarta kabar-kabar ya. Beres. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Om Jisung udah mau berbagi waktu, karena jarang loh customer saya mau in frame, maksudnya saya ajak ngobrol ini jarang, pada malu. Sebenarnya juga gak mau. Malu. Oke. Siap. Oke, terima kasih ya buat teman-teman saya yang udah bantu tim saya. Ada Bang Helmi, ada Bapak Nanang, ada Danang, dan tim kameramen saya Om Panjul ya. Jadi ini perjalanan kita yang bisa dikatakan lama ya, dari Jakarta kita pasang dulu di Tangerang, setelah itu pasang di Tegal pun hanya 1 hari, setelah itu langsung cus ke Semarang, dan di Semarang ini kita ini hari ketiga loh kita di Semarang, tapi udah selesai dan habis ini kita langsung cabut balik ke Jakarta. Saya juga terima kasih sama Om Jisung, owner daripada mobil Pajero ini, karena sudah mempercayakan audionya ke tim AMG ya, mengundang kita jauh-jauh, mobilnya pun masih baru, platnya masih belum keluar loh ini STNK juga, karena mobilnya juga baru seminggu. Jadi ya kita dari tim AMG benar-benar berterima kasih lah dengan semua yang support sama kita, teman-teman yang nonton, yang selalu support itu kita makasih banyak. Jangan bosan-bosan ya ikutin video dari AMG. Jadi jangan lupa seperti biasa klik like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti video AMG selanjutnya. Saya Anto dengan tim AMG berterima kasih.